Qiyas pada urusan syar'i adalah hujjah. Dalilnya yaitu fakta biru. Surah Hasyr ayat 2, fakta biru. Fakta biru, kata iktibar ini adalah qiyas suatu dengan suatu. Secara logikanya begini, qiyas adalah iktibar, sedangkan iktibar adalah makmul bih. Natijahnya qiyas adalah makmul bih. Maka kalau qiyas makmul bih ya hujjah. Hujjah berarti wajib beramal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa huwa ayil qiyasu hujjatu fil umurid dunyawiyati kal aqdiyati wa kadha fi ghairiha kasyar'iyati fil asahi li amali katiri min sahabati bihi mutakariran syai'an ma'a sukutil baqina alladhi huwa fi misli dhalika minal usulil ammati wifaqun adatan. Wali qawlihi ta'ala faqtabiru wal i'tibaru qiyasul syai'i bi syai'i fayajuzul qiyasu bidzalika wa qila yabtani'u fihi aqlan wa qila syar'an wa qila yabtani'u fihi in kana ghaira jalli wa qila yabtani'u fil hududi wal kafarati wa rukhasi wal taqdirati wa qila ghairu dhalika wal asahul awalu. Dan bermula dianya, artinya qiyas itu hujjah pada urusan yang duniawi seperti makanan. Wakadha juga sedemikian hujjah pada selainnya urusan yang duniawi seperti syar'i. Pada pendapat asal, karena beraman kebanyakan dari sahabat dengannya qiyas urusan duniawi, hal keadaan berulang kali yang umum beserta diam ketinggalan sahabat, diam alladhi bermula dianya alladhi pada misal demikian beramal kebanyakan daripada sahabat, hal keadaan demikian daripada asal yang umum itu cocok pada adat. Dan karena perkataannya Allah Ta'ala fa'tabiru, maka fikirlah oleh kalian. Dan bermula kata fa'tabiru itu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, maka bolehlah qiyas pada demikian urusan syar'i. Dan dikatakan orang tertegah ianya qiyas padanya selain urusan duniawi pada akal. Waqila dikatakan orang pada syarak. Waqila dikatakan orang tertegah ianya qiyas pada selain urusan duniawi jika ada ianya syar'i itu bukan qiyas jali. Waqila dikatakan orang tertegah ianya qiyas pada hudud, iaitu had dan kafarat dan ruksah dan takdir, iaitu bilangan atau ukuran. Waqila dan dikatakan orang akan selain demikian pendapat-pendapat di belakang. Dan bermula pendapat asah itu yang pertama. Lanjutan masalah yang di belakang, wa huwa ayil qiyasu hujjatun. Jadi
Qiyas adalah hujah pada urusan duniawi. Hujah berarti wajib beramal dengan hujah. Apalagi kalau hujah itu hujah qat'i. Jadi qiyas adalah hujah pada urusan yang duniawi. Contoh seperti makanan. Makanan ini kan urusan duniawi. Ya. Berarti ini qiyas makanan kepada makanan yang lain itu adalah hujah. Qiyas itu adalah hujah. Contohnya jagung dikias pada beras. Dengan ilat yaitu qut, dan keduanya sama-sama menghilangkan rasa lapar. Jadi beras menghilangkan rasa lapar, ya jagung juga menghilangkan rasa lapar. Karena ini kedua-duanya ini qut. Ini kias tentang masalah duniawi. Masalah menghilangkan lapar itu duniawi, bukan syar'i. Berarti kias ini hujah pada urusan duniawi. Jadi kalau urusan duniawi disamakan dengan urusan duniawi yang lain, ini hujah. Ittifaq ulama usul fiqh itu sepakat para ulama qiyas ini adalah hujah. Kemudian waqadza fi ghairiha kasyariyati. Sedemikian juga qiyas itu hujah pada selain urusan duniawi. Contoh seperti perkara-perkara syar'i. Urusan-urusan yang syariah, yang syar'i. Ini juga qiyas ini adalah hujah menurut pendapat asal. Berarti di sini kalau urusan syar'i qiyas menjadi hujah, ada khilaf ulama, selisih ulama. Menurut pendapat asal ya jadi hujah juga qiyas itu. Qiyas masalah syar'i, masalah agama. Salah satunya contoh seperti khamar muskirun wa kullu muskirin haramun. Khamar ini memabukkan, setiap yang memabukkan yaitu haram. Jadi atas nama sesuatu yang memabukkan, itu haram, dikiaskan pada hadis ini. Ini kan urusan syar'i. Khamar ini urusan syar'i, karena meminum khamar hukumnya haram. Haram ini syar'i. Jadi kalau sesuatu dikiaskan kepada khamar dengan ilat yaitu sama-sama memabukkan, maka qiyas ini menjadi hujah menurut pendapat asal. Kemudian kita masuk pada alasan. Qiyas menjadi hujah pada urusan dunia. Contohnya seperti makanan, ilatnya yaitu li amli kasiri, karena kebanyakan ulama, kebanyakan para sahabat berulang kali melakukan qiyas urusan duniawi. Syari'an lagi umum para sahabat berulang kali melakukan qiyas urusan duniawi, beserta ketinggalan sahabat lain diam. Dan diam sahabat ini, ketinggalan sahabat ini cocok adat, sesuai dengan adat pada misal, pada contoh beramal kebanyakan sahabat. Pada beramal kebanyakan sahabat tentang qiyas
urusan duniawi. Jadi diam sebahagian sahabat ini cocok atau sesuai adat pada misal perbuatan mereka sahabat dari asal yang umum yaitu asal lawan furung, asal yang umum. Jadi diam sahabat ini adalah sesuai adat. Maka ini salah satu ijma' sukuti kata ini wajib beramal. Maka jelas qiyas adalah hujjah. Qiyas adalah hujjah pada urusan duniawi. Ini sepakat ulama karena ini adalah termasuk qat'i, termasuk ijma' sukuti, yaitu ijma' qat'i. Jelas. Adapun alasan kedua yaitu qiyas menjadi hujjah pada selain urusan duniawi, yaitu urusan syar'i, dan ilatnya yaitu liqaulihi ta'ala faqtabiru. Ini ilatnya. Jadi qiyas menjadi hujjah pada urusan syar'i dengan dalil atau dengan ilat yaitu faqtabiru. Ayat Hasyr, surat Hasyr ayat 2. Faqtabiru, pikirlah olehmu. Faqtabiru ini iaitu qiyas sesuatu dengan sesuatu yang lain. Samakan olehmu sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini qiyas. Dan ayat ini sebagai dalil bahawa qiyas menjadi hujjah pada urusan syar'i. Maka kalau sudah ada ilah atau sudah ada dalil, fayajuzu qiyasu fi dzalika, maka bolehlah qiyas pada demikian urusan syar'i. Ini menurut pendapat asal. Jelas. Kalau jalan dalilnya seperti ini, jalan kita menuntut dalilnya seperti ini. Qiyas iktibar. Kan tadi faqtabiru, ayat ini faqtabiru. Faqtabiru itu adalah qiyas suatu dengan suatu. Jadi qiyas adalah iktibar. Sedangkan iktibar adalah ma'mur bih, yaitu yang diperintahkan pada ayat faqtabiru. Natijahnya maka bermula qiyas adalah ma'mur bih. Karena qiyas iktibar dan iktibar adalah ma'mur bih, maka yang menjadi natijahnya qiyas adalah ma'mur bih. Maka qiyas ini adalah barang yang diperintahkan. Kalau barang yang diperintahkan maka hujjah. Hujjah. Jelaskan hujjah. Maka hujjah ini adalah wajib beramal. Maka dalil ini adalah membuktikan bahawa wajib beramal dengan qiyas. Itu karena qiyas pada urusan syar'i adalah hujjah, maka wajib beramal. Kemudian waqila yamtani'u bihi aqlan. Kalau menurut pendapat ini adalah suatu kaum. Kaum ini menegah qiyas pada urusan syar'i pada akal. Kalau ini qiyas syar'i, qiyas pada urusan syar'i bukan hujjah kalau pada akal. Bukan hujjah kalau pada akal. Dengan ilatnya yaitu akal ini adalah jalan yang tiada aman salah. Akal ini tidak aman daripada salah. Dengan ilat karena wujud farik yang tidak lahir pada diri kita. Farik ini yaitu sesuatu yang memisahkan, yang membedakan asal dengan furu'. Jadi asal dengan furu', ketika tidak ada sifat farik, maka ini asal dengan furu' sama, yaitu itulah qiyas namanya. Tapi kalau ada sifat farik, maka furu' dengan asal tidak sama, maka batalah qiyas. Jelas. Sifat farik ini kalau mau lihat aja pada video masalah ilat yang ke-10. Yang 4-10, yang masalah ilat 10. Pada video masalah ilat, lihat aja di sana. Itu dibahas khusus tentang sifat-sifat farik. Masalah ilat yang ke-10. Nah, jelas.
Jadi akal ini tidak aman daripada salah, karena boleh jadi ada sifat farik. Sedangkan sifat farik itu tidak nyata bagi kita. Dan qiyas berserta ada sifat farik, ia batal. Ini kaedah. Kalau qiyas ada sifat farik, maka qiyas tersebut batal. Qiyas menyamakan sesuatu dengan sesuatu lain. Sedangkan sifat farik ini membedakan sesuatu dengan sesuatu lain. Ya, bertentanganlah dengan qiyas, maka batallah qiyas kalau ada sifat farik. Sedangkan akal adalah manik, menegah daripada jalan demikian. Karena akal ini adalah tidak aman daripada kata salah. Ini alasan ini. Yang kedua, qiyas selanjutnya yaitu pada syarat. Qiyas tertegah pada urusan syar'an pada syarat. Jadi ini qiyas bukan hujah pada urusan syarat kalau pada syarat atau pada syarat lah. Jadi qiyas kalau pada urusan syarat bukan hujah, pendapat ini. Dengan dalil begini, nas hadis atau Al-Quran ini telah mengandung atau telah menghimpun atau telah dikandung. Nas atau Al-Quran, di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, ini semua hukum-hukum hadisah telah dikandung. Ada di dalam Al-Quran hukum hadisah, ada di dalam hadis hukum hadisah dengan cara nama-nama lughat. Sehingga tidak butuh lagi kepada mengistimbatkan, mengeluarkan hukum hadisah daripada Al-Quran atau daripada hadis, apalagi mengkiaskan hukum hadisah kepada Al-Quran atau kepada hadis, karena sudah dikandung oleh ayat atau oleh hadis. Contoh, al-khamaru muskiru wa kullu muskirin haramun. Khamar ini memabukkan, setiap yang memabukkan adalah hukumnya haram. Khamar ini kalau bahasa lughat adalah menutup akal. Sesuatu yang menutup akal, sifat-sifat yang menutup akal. Ini kan bahasa lughat. Bahasa lughatnya yaitu bahasa sehari-hari orang Arab. Khamar ini adalah sesuatu yang menutup akal. Jadi apa saja? Apakah perasan air anggur atau perasan daripada bukan air anggur? Atas nama sesuatu itu menutup akal, ya, bahasa lughatnya khamar. Maka dengan bahasa lughat ini, dengan bantuan bahasa lughat ini, di dalam kata khamar muskirun yaitu hadis ini dikandung hukum-hukum hadisah. Hukum-hukum hadisah itu hukum-hukum minuman-minuman yang lain, minuman yang memabukkan. Ini sudah dikandung oleh hadis ini. Jadi tidak perlu lagi dikias atau diistinbat, dikeluarkan, karena di dalam hadis ini sudah terbenar atas nama memabukkan, ya hukumnya haram. Jadi jangan dikiaskan lagi kepada khamar. Itulah alasan ini. Jelas. Kemudian selanjutnya yabtani'u fihi in kana ghairu jali. Jadi menurut pendapat ini, qiyas bukan hujah pada urusan syar'i jika qiyas tersebut bukan qiyas jali. Andai kata qiyas itu qiyas jali, maka bisa jadi hujah pada urusan syar'i. Jelas. Jadi qiyas jali ini terbenar qiyas aulawi, qiyas musawi. Kalau qiyas aulawi yaitu hukum pada furu' lebih baik daripada hukum pada asal. Kalau qiyas musawi yaitu furu' dengan asal ini kedudukannya sama, tidak ada yang lebih baik, sama derajat. Kalau qiyas aulawi, hukum pada furu' lebih baik daripada hukum pada asal.
Atau furu' lebih baik pada hukum daripada asal pada hukum. Lebih baik furu', lebih baik hukum pada furu' daripada hukum pada asal. Kalau qiyas ini kan qiyas aulawi atau qiyas musawi. Kalau qiyas itu adalah qiyas aulawi, maka boleh qiyas pada urusan syar'i. Kalau qiyas itu bukan qiyas aulawi atau bukan qiyas jali, maka tidak boleh qiyas. Tidak boleh qiyas ini jadi hujah pada urusan syar'i. Jelas bukan dilarang qiyasnya. Ini masalahnya qiyas apakah hujah pada urusan syar'i. Kalau pendapat ini, kalau urusan syar'i qiyas tersebut bukan jali, maka qiyas itu bukan hujah. Kalau qiyas itu jali, maka qiyas tersebut adalah hujah bagi syar'i. Pendapat ini. Kemudian kita lanjut lagi, yaitu qil. Qil ini yaitu Abu Hanafi. Kalau qil di belakang tadi yaitu Dawud Asfahani. Kalau di belakangnya lagi yaitu Ibnu Hatam. Kalau qil yang pertama yaitu Qaum. Jadi qil ini yaitu Abu Hanafi. Abu Hanafiyah tertegah qiyas pada hudud, pada kafarat, pada ruksah, pada takdirat. Kalau mazhab Abu Hanafiyah, qiyas tidak berlaku pada hudud. Qiyas tidak berlaku pada masalah kafarat. Hudud ini masalah hukuman. Hukuman had zina, hukuman had suri, hukuman had suri, hukuman had zina, hukuman minuman memabukkan. Kafarat ya masalah kafarat sumpah. Ruksah, yaitu ruksah hukum ruksah. Salah satunya kan masalah istinja dengan batu. Istinja dengan batu itu ruksah. Kemudian takdirat ini yaitu ukuran-ukuran. Ukuran-ukuran. Masalah-masalah takdirat, masalah-masalah ukuran. Itu masalah seperti contohnya qiyas nafkah istri di atas kafarat pada ukuran nafkah di atas orang kaya dengan 2 mud, seperti pada fidyah haji. Inilah contohnya. Kalau mau lihat aja dalam Jawab-Jawami. Qiyas nafkah ini kan ada ukuran. Kalau orang yang kaya, ya 2 mud wajib memberi kepada isteri dalam sehari semalam. Dalam sehari semalam 2 mud kalau orang kaya. Ini kan takdirat. Ini 4 masalah ini kalau pendapat qil ini tidak berlaku qiyas. Qiyas ini bukan hujah. Bukan hujah kalau 4 masalah ini. Dengan alasan kerana tiada ilat, tiada hujung ilat. Ini pendapat Abu Hanifah, bukan pendapat asal. Kalau pendapat asal ada ilat. Tidak semua perkara hudud, perkara kafarat, perkara ruksah, perkara takdirat tidak ada ilat. Ada yang ada ilat. Seperti masalah mencuri, iaitu menggali kubu. Menggali kubu itu ada ilat, itu sembunyi-sembunyi. Jelas. Menurut qil yang selanjutnya yaitu selain demikian, yang bukan di belakang, yaitu qiyas tidak berlaku. Qiyas bukan hujah pada sebab, pada syarat, pada mani dan pada asal ibadat. Wa asahu al-awalu, bermula pendapat asah itu yang pertama. Di dalam matan pendapat yang paling kuat yaitu pendapat dalam matan. Berarti qiyas hujah pada urusan syar'i. Qiyas adalah hujah pada urusan syar'i. Urusan mengqiyaskan syar'i. Seperti salah satu contohnya memukul ibu. Urusan syar'i juga kan, memukul ibu hukumnya haram. Diqiyaskan pada ayat fala taqul lahuma a'uf. Jangan berkata bagi ibu bapa hukum mengatakan bagi ibu bapa kan hukumnya haram. Memukul ibu bapa dikiaskan pada ayat ini yaitu juga haram.
Ini kan perkara syar'i, perkara syar'i. Jadi memukul ibu bapa dikias pada A, ini kias urusan syar'i. Apakah hujah? Kalau menurut pendapat asal ini juga hujah dengan ilat atau dengan dalil, yaitu ayat surah Hasyr ayat 2 fakta biru. Karena kata-kata fakta biru ini adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu lain atau mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu lain, maka bolehlah kias pada urusan syar'i. Tiga tu kamu ulang lagi. Kiasnya hujah ke urusan yang duniawi, urusan duniawi nyo hujah. Hujah berarti wajib beramal. Hanya naik ke hujah dah dia. Lagi contoh masalah makanan. Lagi tak kias jagung kedih bakbe dengan sama-sama kedih bakbe, iaitu dipergadah de. Bukan bergadah de. Kan? Yang urusan duniawi lah. Jadi kalau urusan duniawi kias, dan pertama urusan duniawi dengan urusan duniawi yang lain, yang kiasnya je hujah ittifaq ulama ada yang karu mohon nyan ke lagi makanan contoh. Wa kadza juga sedemikian urusannya kon urusan syar'i, kon urusan dunia, yaitu urusan syar'i juga kiasnya je hujah yang menurut pendapat asal kon ittifaq ulama. Jadi punya urusan syar'i kiasnya menurut pendapat asal yang adalah hujah sih. Punya hujah wajib beramal. Punya masalah syar'i wajib beramal. Hujah. Alasan. Alasan untuk urusan dunia. Sedangkan alasan untuk urusan syar'i alasan di ayat balik. Kerana ada dunia ni. Alasan kiasnya je hujah bab urusan dunia. Lagi contoh masalah makanan atau obat-obatan. Lagi yang ubat-ubat. Kan? Yang je hujah punya urusan duniawi, kias urusan duniawi adalah hujah. Alasan ini. Umum sahabat berulang kali melakukan atau beramal dengan kias urusan duniawi nyala saja. Tiga dulu. Syai'an umum sahabat yang kemulang-ulang go kon tiga wago ni. Gema amal li kebanyakan sahabat dengan kias duniawi beserta diam ketinggalan sahabat lain. Bak contoh yang gemebut li para sahabat yang banyak benar adalah sesuai ada. Menurut kebiasaan yang gema amal li kebanyakan sahabat benar tentang kias urusan duniawi daripada asal yang umum yang sesuai adat yang gema amal li kebanyakan sahabat benar. Maka diamnya cocok dengan ada buat kebanyakan sahabat. Maka dengan diamnya, maka kekentuknya ijma' sukuti. Maka kata i. Kayak ijma' sukuti kan kata i. Maka dia kehujah. Yang ilah pertama. Kah. Nyahek pada tuah ke-8 kali. Pada tuah lagi boleh nang mau boleh ni. Karena mengamal kebanyakan daripada sahabat dengan kias yang urusan duniawi, kadang ulang-ulang lagi yang kaum berserta diam ketinggalan sahabat. Nya memang ni orang tuah lagi ya. Kamu memang ada tuah lagi. Umum sahabat
Muulang go konti go agole gemubut amalannya ke gemubut le kebanyakan sahabat dengan kias urusan duniawi beserta ketinggalan sahabat lain diam ketinggalan sahabatnya cocok ada karena wifakun ke khabar dua diam ketinggalan sahabat cocok ada empat diamnya pada misal but kebanyakan sahabat menor butnya but ya asal yang umum masalah asal orang umum asal yang umum. Jadi diam ketinggalan sahabatnya sesuai adat but yang berlaku oleh kebanyakan sahabat daripada asal yang umum. Maka jelah nyojok hujah. Kakak mohon kan? Ya. Yang kedua, kiasnya je hujah bab masalah syar'i, bab masalah perkara syar'i. Dalil kita tu atau ilah kita kata Allah Taala, faqtabiru. Surat Hasyr ayat 2, faqtabiru. Itibalah atau fikirlah oleh kalian atau samakan atau bandingkan oleh kalian. Kata faqtabiru di sini, faqtabirunya, iktibarnya qiyas sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang makna ayatnya. You qiyas sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini urusan syar'i. Makanya karena ayat lagi nyo, kamu akan nyo dalil lo. Berarti kau wajib beramal bagi danyo. Qiyasnya kau wajib beramal. Berarti menyonda ulama mengkiaskan tentang urusan syar'i, yang kau wajib beramal. Nak dalil mah? Baik dengan Wahabi bayar jago pedang kamu dak ana wan. Faya juzu qiyasu fi zalika, maka bolehlah qiyas pada demikian syar'i. Dalilnya menurut pendapat asal. Bino cara untuk tak fikir lagi yo. Kepegah layar meno fakta biru. Nya dalil ji fakta biru. Kata fakta birunya, kata iktibarnya adalah qiyas suatu dengan suatu. Ya kan? Qiyas suatu dengan suatu. Yang makna ayatnya. Maka kibar cara tacok jalan tuntut dalil ni lagi yo. Jalan tuntut dalil ni lagi yo. Qiyas iktibar. Tapak meno begah? Iktibarnya qiyas. Berarti qiyas iktibar. Dan iktibarnya adalah makmul bih. Hakiban ke makmul bih? Keperintah dari Tuhan ayat fakta birunya ke perintah Tuhan. Natijah itu qiyas makmul bih. Tiba dulu ulang. Qiyas iktibar dan iktibar adalah makmul bih. Natijah qiyas makmul bih. Maka kajilah anu dalil qiyasnya makmul bih barang perintah dari Tuhan ayat fakta biru. Yang layak fakta biru perintah dari Tuhan. Maka karenanya sebagai dalil, karena dalil maka kau wajib beramal. Wajib beramal. Maka kan jelas berarti qiyas bab urusan syar'i adalah hujah atas pendapat asal. Menurut pendapat iaitu tambah kawum, qiyas hanjut tertegah qiyas bab urusan syar'i pada akal. Menyo urusan syar'inya tak qiyas pada akal itu. Menyo pada akal hanjut, menyo mai akal hanjut. Menyo urusan syar'i mai akal hanjut. Pakar hanjut. Menyo mai akal, menyo qiyas mai akalnya hanjut pakar. Karena akalnya hana aman daripada salah. Pakar akalnya hana aman daripada salah. Karena itu wujud sifat farik, sedangkan wujud sifat fariknya hana lahir bagi kitanya. Dah sifat farik itu kiban sifat farik log video masalah ilat lon, iaitu masalah ilat yang ketiga. Bab masalah ilat yang ketiga ilgha farik itu. Ilgha farik. Nya fariknya tifut. Menyona tifut farik bab qiyas batal qiyas. Karena bertentangan tidak kedua ni. Fariknya tukang berbeza asal ngamburu tinggal hana sama. Hanya qiyas. Sedangkan qiyas pertama suatu dengan suatu lain. Kau bertentangan dengan sifat farik. Maka menyona sifat farik bab qiyas batal qiyas.
Sedangkan akal kita itu hana aman daripada salah. Takkan hana aman daripada salah gara-gara nya hujud tipe pariknya. Karena jut hujud tipe parik sedangkan dia hana tipe. Dan menyona tipe parik bak qiyas batal qiyas. Sedangkan akal kita itu mana ya? Akal kita tertegah daripada menjalankan demikian karena hanya terjalankan lagi akalnya. Akalnya hanya qiyas model-model no. Karena ada cukup balik. Makanya akal kemungkinan salah, hanya aman daripada kesalahan. Maka hanya qiyas. Menurut pendapat beliau. Kamu orang punya urusan syar'inya tak qiyas berakal qiyas. Mengakal qiyasnya hanya. Ya. Qiyas yang kedua Ibnu Hazm yaitu bab syarak. Ya, menyamalah syarak itu hanya qiyas. Ya kengkelo. Hanya qiyas masalah syarak. Apakah hanya qiyas itu? Nas, pe Al-Quran, pe hadis. Nyangka dikandung babandu hukum hadisah. Cara dikandung ni dengan bahasa logat. Jadi hada pale tak istinbat di hukum hadisahnya dan hada pale ni dia qiyas cikana lah ayat, cikana adalah hadis. Contoh khamar. Khamarnya khamar. Menyo hadis gimana? Al khamaru muskirun wa kullu muskirin haramun. Apa hadis tu? Khamara. Ne lah hadisnya. Ino ne sesuatu minuman-minuman yang ne tiput memabukkan. Nyo tak kiyah kena. Menurut kebiasaan kau kiyah kena kan? Menyo konkret yo hanya paling kiyah. Hanya qiyas lah urusan syar'i hanya qiyas. Apakah urusan syar'i na basyarat hanya qiyas? Karena masalah minuman na tipe mabuk yang cikana lah hadis yang kai kandung lah hadis yang hadapan yang qiyas ni. Khamar muskirun wa kullu muskirun haramun. Setiap khamarnya memabukkan, setiap yang memabukkan haram. Jadi yang memabukkan hanya macam khamar karena dengan bahasa logat khamar kaidah memandu. Karena bahasa logat khamarnya, bahasa sehari-hari orang Arab, khamarnya sesuatu yang menutup akal. Mama yang hidup akal. Jadi pemantau yang hidup akal, mandu khamar. Ya, dengan bahasa logat khamar, kali gandung dalam hadis. Hana boleh tak qiyas ni. Hana boleh tak istinbat ni. Makanya hanya qiyas kekirnya. Makanya hanya kehujah. Makanya kau hanya qiyas, makanya hanya kehujah. Menyoma masalah syar'i. Kamu orang hanya kehujah. Bang dalam hadis pun qiyas dah memang. Hanya kekirnya. Kau berapa asal je. Kamu orang. Kes selanjutnya iaitu tertegah qiyas bab urusan yang kon duniawi iaitu yang hukum syar'i. Tertegah qiyas bab syar'i jika qiyasnya kon jali. Menyo jali hana tertegah berarti je hujah, nyo je qiyas je hujah. Nya menyo jali, berkibar jali itu. Jalinya ini terbenar qiyas aulawi, qiyas musawi. Qiyas aulawinya hukum bab furu' lebih hebat daripada hukum bahasa. Jadi lebih hebat furu' bahasa. Sedangkan qiyas musawi nyan furu' bahasa sederajat. Kamu orang menyo qiyasnya qiyas jali nyan berarti je qiyas dan qiyasnya je hujah. Sedangkan kepedah letter ini menyokong qiyas jali nyan hanya hujah. Mohon kan hanya hujah. Walaupun masalah syar'i hanya hujah. Menyokong qiyas jali hanya hujah. Yang kena. Yang pendapat asah umum jali kau jadi sama je hujah. Kamu kan? Nyokir yang pegah kecarakan qiyas jali nyo Daud Asfahani. Qiyas selanjutnya iaitu Abu Hanafiyah. Kun Abu Hanafiyah. Qiyas tertegah bab masalah had hukuman, had dina termasuk cik, had koh jaro termasuk cik. Kafarat, masalah kafarat. Kafarat jima la bulan Ramadan atau kafarat sumpah, nama je kafarat lah. Ruksah.
Lagi ruksa matalah istijak dengan batinnya kau ruksa wa takdirat matalah nafkah kinong kau kias gede kias bak fidyah haji matalah kamu kan nya kau kias takdiratnya ukuran kadar paduk nafkah inongnya menyuruh kaya, yaitu 2 nyuruh kaya suami kaya itu 2 amot. Dua amot. Nyo berboh perkaranya ke Abu Hanafiyah hanya kias, hanya ke hujah ni. Hanya ke hujah. Berpakar hanya kias. Hanya ilah juga. Sedangkan kias kau benar ilah tabaknya rukun kias. Nyo hanya ilah maka hanya kias, maka hanya ke hujah. Kesimpulan haji. Nya pendapat kelnya itu Abu Hanafiyah punya pendapat asal. Hana masalah je. Karena hana mandu masalah had yang hana ilah. Toh salah satu contoh haji. Masalah koh jago kurung yang kubu cok ija kafan. Yang kau masalah had koh jago wan. Nyanda ilah iaitu watai kubu imetom bersunyi-sunyi menggali kubu bersembunyi-sembunyi. Yang kiyah bak ayat sarik wasari katu koh jamu. Ya kan? Nya gebantah dia asal. Hana mandu matalah hak no hana elak ngaya matalah pancuri. Makanya kenasanya umum perhat pekohat je kias matalah syar'i. Bukan kias je hujah matalah syar'i. Ke matalah had, ke matalah kafarat, ke matalah ruksa mandum je. Umum. Hanya pendapat Abu Hanafiyah mantau kamu kan. Waqila dalam tabah tu selain demikian, apa selain demikian? Yaitu qiyasnya hanya hujah bab matalah sebab, bab matalah syarat, bab matalah manik, bab matalah asal ibadat. Nya munyo qiyas tak qiyas matalah sebab, tak qiyas matalah syarat, tak qiyas matalah manik, tak qiyas matalah asal ibadat. Nya hanya hujah, qiyas modelnya hanya hujah. Berarti hanya wajib amal. Je pekon. Kamu orang. Nya pendapat qil. Wa asahu al-awalu. Yang kuat iaitu yang pertama, dalam matan. Yang pendapat lamatan yang kuat. Jadi kesimpulan ni qiyas je hujah ubah urusan dunia atau urusan syar'i. Punya urusan dunia yang kai ittifaq ulama lagi masalah makanan, takiyah makanan atau takiyah obat-obatan. Lagi orang kaya nyo je ubat takiyah ba orang kaya yang na lah hadis Nabi. Ba mata je dipersembuh penyakit. Ino na obat-obatan yang kapasti je ubat. Ya orang kaya lain buat dia temu tambah tipu tambah ilat dengan orang kaya nyo, ya takiyah ju. Ya kau urusan duniawi, tambah-tambah dipulih penyakit. Lagi menyonyo makanan, jagung takiyah bak apa, tambah-tambah dipegadah du. Ya ilat ni ikut kamu kan. Kamu nyoba urusan syar'i je hujah qiyas je tapi hanya ittifaq. Menyo pendapat asah je hujah qiyas ni. Dan menyo kaje hujah wajib mama kerana ayat nampak di qaulihi ayat faqta biru wajib mama qiyas. Sebab je bab hujah wajib mama. Badan ada pula kita wajib mama sebab qiyas. Berkena hujah dalilnya wajib mama. Baik dengar Wahabi banyak tengok betul tak aneh orang. Ya, kamu kan? Hanya kajian baik payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.